Kita umat Islam ini jangan hanya berpikir atau berasumsi bahwa Islam akan maju kalau hanya ditopang dengan aspek spiritual saja, ibadah saja, zikir saja, lalu kemudian mengasingkan diri dari kehidupan, tidak peduli dengan kehidupan, biarkan kehidupan, kemajuan teknologi diambil oleh orang kafir, sementara kita hanya asik duduk di masjid, hanya asik duduk berzikir, bersalawat, kemudian kita tidak mau mengurus kehidupan. Ini salah besar. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka tugas kita semua untuk memperjuangkan Islam ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah kecintaan yang didasarkan oleh ma'rifah, oleh pengetahuan yang baik, pengetahuan yang benar tentang agama ini. Termasuk dalam pembelaan kita, membela Islam, membela syariat, dan memperlakukan musuh-musuh agama ini tidak bisa dibiarkan diserahkan kepada ijtihad pemikiran para pengikut-pengikut, termasuk membela Islam. Kata para ulama, bagaimana kita memperlakukan musuh-musuh kita? Kita harus tunduk kepada aturan wahyu, kepada aturan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membela Islam, membela tanah negeri kita, kelahiran kita, dari agresi penjajahan, sebagaimana yang dicontohkan oleh saudara kita kaum muslimin di Gaza, di Palestina, memperlakukan tawanan perang, memperlakukan orang-orang Yahudi yang sangat membenci mereka, yang merampas negeri mereka, yang memerangi mereka karena agama, tetapi perilaku akhlak para mujahidin itu tidak bisa dikendalikan oleh faktor emosi semata, tidak bisa dikendalikan oleh oleh faktor karena balas dendam, tidak. Tapi semua diatur oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita harus memperlakukan tawanan itu dengan baik, beri mereka makanan seperti makanan yang kita makan, beri mereka makanan seperti makanan yang kita makan, beri mereka kebutuhan hidup, kesehatan seperti yang kita rasakan, menjaga kehidupan mereka, melindungi nyawa mereka, dan semua aturan-aturan itu diatur dalam syariat Allah yang mulia dan suci. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbahagialah kita sebagai umat Nabi SAW. Busyra lana, kata Imam Al-Busiri rahimahullah dalam qasidah Burdah, ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadi. Kita mesti bergembira dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Risalah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat, risalah yang akan kita bawa sampai mati, dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah menyampaikan risalah ini? Apakah umat manusia di luar muslimin ini sudah mengerti dan memahami tentang risalah Islam ini? Sampai mana kita bisa menyampaikan risalah Islam ini jadi contoh, menjadi praktek yang ideal bagi ajaran Islam ini? Semua kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Islam ini telah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah telah mengutus Rasulnya dengan bawa petunjuk dan bawa agama yang benar. Kemenangan agama Islam ini menjadi rujukan bagi umat manusia dalam membangun peradaban itu. Termasuk juga bukan hanya ada intervensi dari Allah Ta'ala, tetapi bergantung kepada ikhtiar kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Nabi SAW. Apa yang sudah kita lakukan untuk dakwah Islamiyah ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk menegakkan syariat Islam? Apa yang sudah kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita, generasi penerus kita, agar mereka mencintai Islam, agar mereka mencintai Allah dan Rasulnya, agar mereka mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabinya, agar mereka menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.